Diduga akibat tanah labil, alat berat proyek rel ganda Bogor Sukabumi terguling. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Insiden jatuhnya alat berat kren di proyek rel ganda Bogor Sukabumi terjadi usai hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Insiden terjadi saat pekerjaan proyek tengah berlangsung. Saat kren tengah mengangkat bagian jembatan, tiba-tiba kren ambruk. Diduga insiden ini terjadi karena kondisi tanah yang labil hingga pijakan kren tidak kuat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara proyek pengerjaan rel ganda terus dilanjutkan. Awas bantingnya. Pemirsa, pembangunan MRT fase 2 Bundaran HI Monas diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Senin pagi arus lalu lintas terpantau kondusif dan suasana ramai lancar. Pembangunan MRT fase 2 Bundaran HI Monas pada hari ini terlihat sudah berjalan dan terdapat perubahan rute lajur kendaraan di kedua sisi utama Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Jalan MH Tamrin menuju kota di depan gedung Lipo Tamrin terdapat 4 lajur untuk kendaraan reguler dan 1 lajur untuk bus Transjakarta. Meski ada pengalihan arus lalu lintas, kawasan Tamrin terlihat ramai lancar tanpa menyebabkan kemacetan panjang. Proses pengalihan arus lalu lintas akan berlangsung hingga 28 Juni mendatang. Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di kawasan Tamrin, Jakarta, sudah ada rekan kami, ada Rizka Dior di sana. Rizka, bagaimana situasi arus lalu lintas yang ini? Ya, Fandi, Lovi, dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa suasana arus lalu lintas di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Jika kita bandingkan dengan pagi hari pukul 8 hingga 10 pagi hari tadi yang cenderung padat, mengingat memang masih dalam waktu keberangkatan bekerja para masyarakat ibu kota Jakarta. Selain itu, Fandi, Lovi, dan juga pemirsa mengingatkan kembali bahwa di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat ini sedang ada pembangunan proyek MRT fase 2 CP201 dengan rute Bundaran HI Monas. Sehingga dengan adanya pembangunan proyek MRT ini akan ada sejumlah arus lalu lintas yang dialihkan di kawasan ini. Di antaranya adalah di sepanjang jalan MH Tamrin menuju Blok M. Ini ada terbagi 2 sisi, yakni sisi timur dan juga sisi barat, di mana di sisi timur ini akan ada 1 lajur untuk kendaraan reguler dan juga di sisi barat akan ada 2 lajur untuk kendaraan reguler dan 1 lajur untuk bus Transjakarta. Sementara itu jika kita lihat ke sebelah di kisaran jalan MH Tamrin menuju arah kota ini akan ada 4 lajur untuk kendaraan reguler dan 1 lajur untuk bus Transjakarta. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa pengalihan arus lalu lintas ini masih akan diberlangsungkan selama 23 hari ke depan, yang artinya memang masih diberlakukan hingga 28 Juni 2021 mendatang. Dan menurut pemaparan dari PLT Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo juga sudah sempat menyampaikan bahwa pembangunan MRT fase 2 rute Bundaran HI Monas ini masih dalam pembangunan di wall, dan juga di sisi utara Bundaran HI ini masih ada pekerjaan launching shelf untuk mesin bor terowongan dan juga pembongkaran seat pile drainage atau dinding vertikal yang dimanfaatkan untuk menekan tanah agar tidak menyebabkan longsor. Selain itu, Fandi, Lovi, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat ini nantinya baik seperti pagi hari pada waktu masyarakat berangkat kerja ataupun pulang kerja pada sore hari nanti, dipastikan bahwa kawasan Tamrin, Jakarta Pusat akan kembali dipadati oleh kendaraan. Balik ke Fandi, Lovi. Baik, terima kasih Rizka Dior untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini uji coba road bike luar jalur digelar di kawasan Sudirman, Tamrin, Jakarta Pusat. Bagaimana penerapannya? Berikut laporan reporter Lika Apriliani.
Pada hari pertama tahap uji coba road bike keluar jalur di kawasan Sudirman Tamrin ini dimulai pada hari ini 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021, di mana pemberlakuan ini dari pukul 5 pagi sampai dengan 6.30 pagi. Dengan pesepeda road bike ini diperbolehkan untuk keluar jalur, khususnya jalur paling kiri yang bersebelahan dengan jalur khusus sepeda ini sendiri. Dan setelah pukul 6.30, para pesepeda ini akan diarahkan kembali untuk masuk ke jalur sepeda, jalur khusus sepeda ini sendiri. Dan dalam pantauan kami sejak pagi bahwa dibandingkan dengan weekend, ini pesepeda di kawasan Sudirman Tamrin ini masih terpantau cukup sepi, dengan para pesepeda ini sudah tertib maupun sudah berkendara di jalur khusus sepeda ini sendiri. Dan ada pula penjagaan dari Dinas Perhubungan maupun kepolisian yang mengantisipasi atau berjaga-jaga jika ada para pengguna sepeda yang masih keluar jalur. Setelah pukul 6.30 ini akan dihimbau dan diarahkan untuk memasuki kembali ke jalur khusus sepeda. Dan para sepeda dan pengendara lainnya seperti motor dan mobil dihimbau untuk tetap mentaati peraturan lalu lintas, marka jalan, dan arahan petugas guna untuk menciptakan kondisi perjalanan yang aman dan nyaman. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Rizky Yulianto, Andriana Inis melaporkan. MNC Peduli melalui MNC Media kembali menggelar bakti sosial bekerjasama dengan Essilor, Rumah Sakit Ali Sibroh, Malisi, dan Lotemart. Pemeriksaan mata untuk para santri dan pemeriksaan kesehatan untuk para pengajar di Ponpes serta penyemprotan disinfektan dilakukan di Pondok Pesantren Darul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di tengah pandemi COVID-19, MNC Peduli melalui MNC Media kembali menggelar bakti sosial di bidang kesehatan. Sekitar 300 santri dari Pondok Pesantren Darul Rahman, Pondok Pesantren Nurul Amanah, dan Pondok Pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan mengikuti bakti sosial ini. Para santri diperiksa matanya oleh tim dari Essilor, sementara pengajar dan pengurus Pondok Pesantren Darul Rahman melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dari Rumah Sakit Ali Sibroh, Malisi. Semoga bisa lebih baik belajarnya, biar bisa ngelihat jarak jauh juga buat aktivitas yang lain-lain. Dengan pemeriksaan mata ini, semoga anak-anak bisa lebih bermanfaat. Usai diperiksa matanya, para santri juga mendapatkan makanan ringan dari Lotemart. Dan hasilnya ternyata sekitar 90% dari santri yang dicek matanya itu membutuhkan kacamata. Jadi setelah itu kami memberikan juga kacamata agar mereka juga bisa melihat dengan jelas. Ya, saya mengharapkan juga kepada Dr. Sibroh dan juga MC kerjasama dengan saya gini jangan satu kali aja. Kalau perlu berkelanjutan. Mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren, juga dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh areal pondok pesantren. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Pandu Laras, Ainus melaporkan. Kepala Cabang Travel Umroh gelapkan uang jemaah 1,4 miliar rupiah. Informasi selengkapnya sesaat lagi.